Ummul hadis itu menyoroti yang tiga gitu. Jadi kalau hilang satu bagaikan tripod ini akan jatuh. Jadi untuk memperkuat akidah, gimana Islam supaya kuat, ihsannya bagus, akhlakul karimah, mohon maaf kalau satu hilang bagaikan tripod jatuh. Jadi tidak cukup dengan iman dan harus ditambah satu lagi apa? Ihsan. Ilmunya yang membahas tentang ihsan adalah ilmu tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah ya wahid ya ahad ya samad. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana Muhammadin huwa Mahmud wa Ahmad wa ala alihi wa sahbihi abadal abad, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wal dhaqa matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala bi kasrati qawli la ilaha illallah wallahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murid. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin, rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, rabbana zilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya marilah kita sama-sama setelah mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran beserta sholawatnya, dengan harapan kita membuktikan bahwa kita ingin dijadikan hamba Allah yang berkualitas, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka sebelumnya mari kita bersama-sama dulu untuk memperkuat keimanan dengan kalimat thayyibah yang sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barusan dikatakan. Sebelumnya mari bersama-sama mengucapkan kalimat thayyibah, yakni la ilaha illallah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda
kesempatan malam ini kita semua atas karunia Allah, anugerah Allah kita dapat bersama-sama, kita berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Semoga saja Allah yang maha mulia memuliakan kita semua, dohiron wa batinan fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah pada pengajian pekanan setiap malam Sabtu pada maghrib, yakni di Masjid Jami Al-Ikhlas Al-Hikmah. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ketua DKM beserta jajarannya. Ucapan terima kasih kepada pengatur yang telah memberikan waktu, dan yang paling utama terima kasih kepada Bapak Tatan yang pada malam ini saya berada di sini melalui beliau. Alhamdulillah sehingga dapat bisa bertatap muka bersilaturahmi dengan warga Masjid Jami Al-Hikmah yang ada di Komplek Perum Geria GPN ya, yang ada di Komplek Perum ini. Itu aja, mudah-mudahan semuanya ada dalam keberkahan, kesehatan yang abadi, sehingga ilmu yang sudah ada manfaat, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga barokah usia kita, berkah juga keluarga kita. Semoga saja dengan wasilah malam ini keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak cucu kita yang masih belajar di sekolah, di pesantren, semuanya semoga diberikan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa melanjutkan perjuangan kita. Terima kasih kepada semuanya. Semoga saja apalagi yang sumbangsi kelihatan ada makanan dan lain-lain, semuanya saja sehingga terlaksana ini acara. Semoga pengorbanan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan saksi bahwa pertemuan pada malam ini, terutama saya sendiri dari Ciakar, Kelurahan Ciakar, Kampung Sukasirna, Kecamatan Ciberem, sama-sama Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah bisa bertatap muka. Semoga saja tidak hanya sekarang, semoga kita bertemu lagi nanti di akhirat bersama-sama mendapatkan kemuliaan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan digabungkan bersama kekasih Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, temanya kalau yang baca mungkin selintas saja karena kalau ditulis terlalu panjang ya ini untuk memperkuat akidah Islamiyah. Nah, apalagi di saat kondisi situasi zaman sekarang mungkin semuanya memahami aturan-aturan pemerintah, alhamdulillah sekarang ya, untuk demi kebaikan rakyat. Namun kita insya Allah mudah-mudahan pada malam ini melalui lisan saya Allah memberikan kepahaman, tambah wawasan, yang sudah ada semakin meningkat, yang belum tahu jadi lebih tahu. Temanya memperkuat akidah itu, namun tidak bisa berdiri satu, maka judulnya ditambah, yaitu yang ada di depan kita, yakni bisa berdiri. HP melihat ya ada apa di depan, ada yang disebut tripod, 3 penyangga. Oke, 3 penyangga. Kalau satu patah bisa berdiri tegak enggak kira-kira? Satu patah, apalagi 2 patah, itu penyangganya 3, makanya bisa berdiri. Kalau satu patah jatuh, kedua patah tinggal 1 jatuh. Kalau 3-tiganya tidak ada bagaimana? Ya agak pernah berdiri. Makanya dari tripod ini masuk ke arkanuddini, yakni rukun agama. Lanjut, arkanudinul Islam, rukun agama Islam. Sambung, disambung lagi. Bapak-bapak insya Allah pada paham yang dinamakan Ummul Quran.
Apa Ummul Quran? Udah paham semuanya? Al-Quran itu semuanya ada 30 juz. Cuman ada umulnya atau ada induknya atau ada basisnya, yakni surah Fatihah. Surah Fatihah itu adalah Ummul Quran. Jadi semuanya dirangkum di sana di Fatihah. Makanya semuanya, contoh ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang syukuran, pasti semuanya ingin mendapatkan barokah Al-Quran dengan melalui barokah Fatihah, karena Fatihah mewakili seluruh Al-Quran, seluruh surah dalam Al-Quran. Satu, yang kedua ada yang dinamakan Ummul Hadis. Udah paham semuanya belum? Seluruh hadis baik Bukhari, Muslim dan lain-lain, makanya ada induknya. Yang ribuan hadis itu induknya yakni adalah yang membahas mengetahui tentang arkanu dinul Islam. Ulangi, Ummul Quran, Fatihah, Ummul Hadis. Apa? Ummul Hadis belum populer ya. Ummul Quran udah populer, Ummul Hadis belum. Jadi induk hadis yang ribuan itu di mana? Yakni yang membahas 3, yakni arkanud dini, rukun agama. Yang 3 itu apa? 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Rukun Islam, mari kita untuk mengulang. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Rukun iman 6. Ihsan. Nah, biasanya ini saya di lapangan kurang populer. Kalau iman Islam sering, apalagi yang khotib, biasanya alhamdulillah bini'matil imani wal Islam, jarang sampai ke wal ihsan. Ada yang meninggal, semoga saja diterima iman Islamnya, jarang dengan ihsan. Padahal Ummul Hadis itu menyoroti yang 3 gitu. Jadi kalau hilang 1 bagaikan tripod ini akan jatuh. Jadi untuk memperkuat akidah, gimana Islam supaya kuat, ihsannya bagus, akhlakul karimah, mohon maaf kalau 1 hilang bagaikan tripod jatuh. Jadi tidak cukup dengan iman dan harus ditambah 1 lagi apa? Ihsan. Kalau di daerah ihsan itu biasanya gini. Kalau ihsan itu sebab ilmunya yang membahas tentang ihsan adalah ilmu tasawuf. Makanya nanti kalau tasawuf mah kalau udah dewasa, ilmu fikihnya udah mapan, umurnya pun harus 40 tahun. Tapi kalau nanya diri, bagaimana kalau umur kita, usia kita agak nyampe 40 tahun, sedangkan ihsan belum didapat. Bagaimana untuk melahirkan akhlakul karimah? Gitu. Udah diulang. Rukun agama Islam ada berapa? Jumlahnya 3. Ini beda tipis. Kalau rukun Islam 5, rukun agama Islam 3. Tuh bedanya tipis. Pertanyaannya, rukun agama Islam ada 3, yakni 1 iman Islam, 3 kalau rukun Islam ada gitu, yakni syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Rukun Islam pun kita sudah melaksanakan semuanya belum? Rukun Islam semuanya udah haji belum? Belum. Udah menjadi muzaki ahli zakat semuanya belum? Belum. Puasa harus di bulan Ramadan. Syahadat jarang dibuka. Makanya paling semua membahas tentang sholat. Karena sholat itu 5 waktu dalam sehari semalam. Itu PR kita. Syahadat kalau dibahas gak cukup 1 bulan itu syahadat. Gitu. Apalagi tentang ihsan.
Ihsan itu mohon maaf yang pernah saya baca tentang ihsan itu sudah ditiadakan di zaman Belanda. Karena kekuatan umat Islam itu ada di ihsan. Gitu. Contoh maaf. Ihsan itu apa sih? Islam itu apa? Iman itu apa? Udah, iman, Islam, ihsan. Ilmunya yang fardu ain itu ada 3. Ilmunya juga ada 3. Ilmu untuk mengetahui tentang keislaman adalah ilmu fikih. 1. Untuk memperkuat akidah atau memperkuat keimanan, ilmunya ilmu tauhid. Untuk memperkuat dan mengetahui ihsan, ilmunya ilmu tasawuf. Udah paham sampai situ. Islam ilmunya fikih. Di dalam fikih ada madhahibul arba'ah, ada madhab yang 4. Semuanya benar, baik dan diakui oleh dunia. Yaitu dalam ilmu fikih terbagi 4 madhab. 1 Imam Syafi'i, 2 Hambali, Maliki, dan Imam Hanafi. Itu di dalam ilmu fikih untuk mengatur ubudiyah kita dalam sehari-hari, terutama di dalam sholat dan lain-lain. Berarti supaya Islamnya hebat dan meningkat harus mengetahui ilmu fikih. Cuman kita mau masuknya kemana? Silahkan, semuanya juga baik. Jangan sampai ini mah kunut, ini tidak kunut. Jangan sampai. Kita bagaimana? Contohnya mudah-mudahan kalau kita pernah ke Mekah mah, mungkin Pak Haji udah ada yang berangkat. Di sana sangat berbeda-beda. Gitu. Kalau kita pemahamannya sempit, bagaimana nanti di sana? Nah, jadi Islam ilmunya, supaya Islamnya bagus adalah ilmunya ilmu fikih. Di dalam ilmu fikih ada 4 madhab. Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Makanya kalau ada perbedaan di sana harus ada toleransi. Makanya nanti toleransi dalam perbedaan atau khilafiyah. Bagi umat Nabi Muhammad, khilafiyah itu, perbedaan itu akan menjadi rahmah. Penting berbeda itu. Jangan sama. Adanya masjid ini karena perbedaan ya kan? Ada kayu, ada kaca, ada tembok, ada bata. Jadilah masjid karena berbeda. Yang hadir di sini pun pasti berbeda-beda. Ilmunya, pengalamannya, latar belakangnya, pendidikannya pasti berbeda. Cuman walaupun berbeda harus menjadi rahmat. 1. Itu baru ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ada madhab. Langsung sekarang untuk bagaimana memperkuat keimanan, memperkuat akidah, ilmunya adalah ilmu tauhid, usuluddin. Ilmu tauhid kita mengambil dari mana? Ya, guru-guru, mungkin kita mah dari guru terdekatnya. Ujungnya ilmu tauhid dari mana? Indonesia kebanyakan dari Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Mungkin kita kenal Imam Asy'ari, Imam Asy'arifin. Imam Maturidi atau bukan Imam Samudra ya. Nah, ilmu tauhid kebanyakan seluruh pesantren termasuk Miftahul Huda dan semuanya yang pernah saya ini mengambil ilmu tauhidnya dari Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Yang mana muncullah aqaidul iman yang 20. Aqaidul iman yang 50. Ari aqaidna iman. Mungkin ada yang paham? Eta aya 50 perkara. Ada yang paham? Wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu binafsihi. Intinya yang wajib di Allah 20, yang muhal di Allah 20, yang mustahil, yang menang 1, jumlah 41. Yang wajib adanya di Rasul 4, yang mustahil 4, yang menang 1, jumlah 9 dengan 41 semuanya berapa? Ada 50. Itulah aqaidul iman. Jadi bab iman ada aqaidul iman, ada rukun iman. Rukun iman berapa? Aqaidul iman
50. Nah, gitu itu dulu ya. Rukun iman 6, aqaidul iman 50. Nah, itu baru 2. Bahasanya mau nyampe kapan? Ini udah nyampe jam berapa? 7:30 ya. Lanjut. Untuk memperkuat akidah, keimanan kita kepada Allah adalah ilmunya ilmu tauhid. Dari mana? Dari siapa? Dari Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Yang mana? Yang muncullah aqaidul iman. Itu standar. Lanjut. Jadi di dalam fikih ada madhab. Nah sekarang di dalam tauhid ada firqah. Apa itu firqah? Firqah itu apa? Berpisah. Tauhid itu harus mandiri, gak boleh dicampur. Firqah itu ini. Jadi muncullah agama lain selain agama Islam. Mohon maaf ya. Di Indonesia ada berbagai agama. Contohnya Kristen ibadahnya kemana? Tuhannya siapa? Ya, makanya kita harus akidah itu harus paham Tuhan kita siapa. Jadi ilmu tauhid untuk memperkuat keimanan ingin mengetahui Allah yang sebenarnya. Tuhan kita adalah Allah. Kalau sudah paham Allah, Allahnya yang mana? Kalau mulai dari Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Allahnya yang maha pemberi dan maha penyayang. Bukan Allah yang pelit dan Allah yang suka benci, tapi yang pemberi, pengasih, penyayang. Mana buktinya? Nanti itu di dalam ilmu tasawuf akan udah di dalam fikih ada madhab, ilmu tauhid ada firqah. Jadi itu perbedaannya agama. Lakum dinukum tekenging pun umat Islam lebet ka gereja, lebet ka sanes masjid tekenging laras. Nah margi itu mah firqah harus berpisah. Makanya judulnya bersatu dalam akidah. Satu. Kedua, masuk ke Islam. Ini tauhidnya, bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah. Udah. Ketiga, toleransi di dalam khilafiyah. Bersatu dalam akidah berarti sami-sami sapangeranna eta Allah. Sami-sami kanggo urang mah nabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya syarat masuk Islam yang di luar Islam haruslah membacakan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Nah, itu syarat masuk Islam. Lanjut satu lagi yaitu tentang ihsan. Ihsan itu ilmunya ilmu tasawuf. Ilmunya ilmu tasawuf. Pakai sod bukan sin. Ilmu tasawuf. Karena te, sod, waw dan pe itu mempunyai arti tersendiri. Beda dengan sin. Itu tasawuf. Untuk mengetahui tentang keihsanan adalah ilmunya ilmu tasawuf. Di dalam tasawuf ada toriko. Apa? Ada? Nah, ini sudah sering mendengar kalimat toriko belum? Kalau tidak mengenal ihsan, gitu. Bisa jadi mengenal ihsan, mempelajari ilmu tasawuf tapi tidak bertoriko. Bahkan apalagi ada yang ilmu tasawufnya pun tidak pernah belajar. Ini sedangkan hukumnya fardu ain. Ilmu tasawuf supaya paham tentang ihsan, cuman di dalam ilmu tasawuf ada toriko. Di Indonesia hari ini, tahun ini di Indonesia kalau nggak salah ada 46 toriko yang diakui. Roisnya adalah Imam Habib Lutfi bin Yahya. Itu rois toriko muktabaroh se-Indonesia. Jadi di Indonesia ada berapa? 46. Nah, kalau nanya diri kita,
kita ilmu fikihnya dari siapa? Paling jawabnya dari Imam Syafi'i atau dari guru kita? Dari guru kita. Kalau ilmu tauhid dari Imam Asy'ari Maturidi atau guru kita? Guru kita lagi. Ilmu tasawuf dari siapa? Halo. itu mungkin harus banyak waktu lah. Bisa sharing kapan-kapan, bisa sharing kalau ada waktu. Udah, di dalam fikih ada madhab, ilmu tauhid ada firqah, ilmu tasawuf ada thariqah. Ini yang kurang. Kenapa ilmu tasawuf jarang? Belum bermasyarakat. Kenapa thariqah malah kedengarannya kurang indah? Karena di luar Islam itu tidak setuju. Yang akan menjadi kekuatan Islam itu di sana. Kenapa? Bisa jadi kalau kita paham ilmunya cukuplah rukun Islam, bisa jadi. Tapi kan di dalam umul hadis yang tadi tidak cukup satu, tetap rukun agama bukan satu. Islam, iman, tetap besar. Dan apalagi kalau kita terus diperluas pemahamannya, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, supaya kuat iman, Islam, ihsan. Nah, cuman kita permudah dulu. Ilmu fikih itu secara garis besar adalah untuk mengetahui aturan-aturan ibadah kepada Allah. Bagaimana cara minum yang halal? Karena minuman juga berbeda-beda. Ada yang halal, ada yang haram. Itu diatur dengan ilmu fikih. Terus ngambilnya mau tangan kanan atau tangan kiri. Masuk masjid, kakinya kanan dulu atau kiri dulu. Nah, itu diatur dengan ilmu fikih. Bagaimana cara masuk masjid, bagaimana cara berjamaah, bagaimana cara kita bertijarah, jual beli, bagaimana kita cara bermasyarakat. Itu diatur dengan ilmu fikih. Berarti ilmu fikih arah dan tujuannya untuk mengetahui aturan-aturan Allah, cara beribadah kepada Allah yang muncul minimal hukum-hukum seperti haram, halal, sunat, makruh, apalagi? Ya. Haram, halal, sunat, makruh, wenang, kayak riba. Terus bentar di bahasanya. Kayak riba mah di paling mana? Jantan dina iktim. Taeta kamu, maaf. Kalau bahasa Sunda paham semua enggak? Kurang paham ya? Oh, kembali ke Indonesia. Maaf. Belum terbiasa. Biasanya di daerah gitu. Makanya mohon maaf Pak Ketua, saya berbicara seringnya bahasa Sunda. Dipaksa hari ini harus cerdas, malam ini harus cerdas. Lanjut, di dalam ihsan itu ilmunya ilmu tasawuf untuk mengetahui diri kita. Udah? Ilmu fikih mah aturan Allah kepada kita, bagaimana melaksanakan aturan tersebut. Itu ilmu fikih. Kalau ilmu tasawuf untuk mengetahui diri kita. Karena di dalam diri kita ada dua sifat, yaitu satu sifatul mahmudah, kedua sifat madmumah. Di dalam diri kita ada sifat terpuji dan ada sifat tercela. Mungkin kita pernah dipuji orang lain dan mungkin juga pernah dihina orang lain. Jangan salahkan mereka, karena di dalam diri kita emang dua sifat itu ada. Kenapa kalau kita dihina jadi gak enak? Karena kita mungkin merasa mulia, mungkin merasa agung. Nah, ilmu tasawuf adalah untuk membuka, mengetahui sifat di dalam diri kita. Selintas lagi, kalau ilmu tauhid untuk mengenal Allah. Ilmu tauhid untuk mengenal Allah. Oke, kita cari gambaran, ngambil gambaran. Contoh. Jadi ada bosnya kalau di perusahaan, ada karyawan, ada
ada pekerjaan. Mungkin itu. Si bosnya bilang, "Oke, silakan kerja di sini, kamu diterima dengan syarat kamu adalah mungkin pakai apa? Persyaratannya kan banyak, kelakuan baik contohnya. Pekerjaannya ini." Nah, kita sebagai abid, sebagai hamba Allah yang dikatakan nanti kalau kita sebagai abid terus ada ibadah, maka Allah sebagai ma'bud. Allah yang diibadahi, ma'bud, kitanya abid yang beribadah. Nanti ada aturannya. Kasih contoh, Allah memerintahkan sholat. Jadi ada Allah, ada perintah Allah yaitu sholat. Kita yang diperintah sholat. Berarti Allah ma'bud, kita abid. Sholat adalah ibadah, pengabdian. Udah. Lalu ilmu tauhid itu untuk mengetahui Allahnya, ilmu tasawuf untuk mengetahui diri kita. Untuk mengetahui diri kita. Di dalam diri kita ada berapa? Itu sumber-sumbernya saja. Ada 2 sifat, yaitu sifatul mahmudah, yang kedua sifat madmumah atau garis miring sifat karimah atau sifatus sayyi'ah, yang disebut akhlakul karimah. Itulah tugas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak umatnya, supaya umatnya mempunyai akhlaknya, yaitu akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Sedangkan kita terjebak di dua-duanya. Di dalam diri ada dua-duanya. Akhlakul karimah ada, akhlakus sayyi'ah pun ada, akhlak mahmudah ada, terpuji, akhlak madmumah pun Nah, kalau kita mengetahui makanya enak. Kalau kita dipuji orang, Bapak anu sekarang mah udah ini. Kalau kita dipuji, makanya kita harus tahu kalau ilmunya 3-tiganya ada. Kalau kita dipuji, maka kita harus mengembalikan puji kita kepada Allah. Langsung masuk ilmu tauhid. Dipuji, alhamdulillah. Nah, itu 3-tiganya ada. Yang paling sulit kalau ilmu fikih siap, ilmu tauhid juga oke, ilmu tasawuf oke juga. Nah, tinggal bagaimana untuk menyatukan, mengamalkan dari 3 ilmu tersebut. Itu harus melalui arsitek. Seperti hanya sambal layar. Contohnya, 1 ada apa cengek bahasa Indonesianya? Apa? Cabe. 1 ada cabe, 2 ada garam, 3 ada boleh gula atau terasi boleh. Ada cabe, ada garam, ada terasi, oke, 3. Berarti yang tadi iman, Islam, ihsan, ilmunya fikih, tauhid, tasawuf. Bagaimana menggabungkannya? Itu maksudnya. Cabe yang tadinya pedas dimasukkan ke wadah tersebut, langsung 1 lagi dimasukkan terasinya, dimasukkan garamnya. Maka ketika ada mutu langsung, makanya ketika itu juga nama cabenya akan hilang, nama garamnya pun hilang, nama terasinya pun akan hilang. Jadilah sambal hijau, sambal layar. Kemana cabenya? Gak ada kan? Nah, makanya seperti ini ke masjid. Tadinya kayu, tadinya kaca, tadinya tembok, batu, semen, air, disatukan menjadilah Kalau sudah menjadi masjid, yaitu tempat bersujud pada Allah, makanya disebut Baitullah, bukan punya pribadi lagi, karena sudah disumbangkan. Makanya ini kepunyaan Allah, Baitullah. Padahal tadinya kayunya dari kebun, mungkin batunya dari Galunggung, mungkin pasirnya dari mana, semennya dari mana. Sekarang sudah menjadi Masjid Jami Al-Hikmah. Coba namanya juga bukan batu Galunggung lagi, bukan pasir dari mana lagi.
Nah, yang tadi juga bagaimana caranya supaya gabungan antara cabai, garam, terasi dan lain-lain supaya dimakannya nikmat. Kalau makan cabai doang pedas, kalau garam doang asin, kalau terasi bau. Tapi kalau digabung jadi enak. Itu makanan nanti insya Allah akan muncul perbedaan pun gak apa-apa harus beda. Karena sambal pun dari perbedaan. Tapi kenapa jadi nih? Di sini juga perbedaan ilmunya, amalnya dan lain-lainnya, latar belakangnya, pendidikannya berbeda-beda. Tapi disatukan di Masjid Jami Al Hikmah dengan pengajian, minum ada, makanan ada, jadi nikmat. Alhamdulillah. Tinggal judulnya, bagaimana cara menggabungkan ilmu yang tiga supaya iman kuat, Islam hebat, ihsan pun kesananya jadi ikhlas. Cara gabungan mungkin ngambil air aja yang ada ya, mungkin di hadapan kita semua ada. Ilmu fikih tentang minum bagaimana? Satu, udah dikasih contoh oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tangannya harus tangan yang mana? Yang kanan. Makanya kita tidak akan berani pakai tangan kiri. Kalau tidak paham, mungkin gak teratur. Yang mana aja, yang dekat. Mungkin bisa pakai kiri. Walaupun ini kotor, bisa pakai tangan kiri, boleh. Bisa seperti ini, didorong sama tangan kanan. Kalau ini kotor bisa jadi. Karena itu. Jadi memegangnya pun ada caranya. Hukumnya memegang dengan tangan kanan adalah sunnah. Kalau dengan tangan kiri adalah makruh. Masuk masjid pakai kaki, kakinya yang mana dulu kalau masuk? Yang kanan. Kalau keluar, itu kan ada aturannya. Dah. Kalau mau minum minimal secara fikih satu dilihat dulu hukumnya. Ini kira-kira menurut bapak-bapak yang hadir, ini hukum buat saya halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Gitu. Saya lihat dulu, ini halal pemberian. Bahkan memberinya pun pakai etika yang sangat luar biasa. Makanya minimal ucapan terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan air. Minimal ucapan terima kasih, langsung disambut dengan tangan kanan. Sebelum masuk ke mulut ada lagi apa? Bacaan. Bagaimana baginda Rasulullah SAW? Yakni kullu amrin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u au azdamu au abtar. Jadi setiap segala sesuatu yang kita ingin kerjakan minimal baca dulu bismillah, pakai tangan kanan, hukumnya sudah halal. Sebelum masuk ke mulut bismillah. Satu. Kedua, sekarang ilmu tauhidnya mana? Ilmu tauhidnya ini kita harus meyakini dan memahami dulu sebelum meyakini. Ini berasal dari Allahnya seperti apa? Harus tembus. Ketika mata kita melihat air harus tembus pada Allah. Contohnya kita paham tadinya air dari langit diturunkan bukan oleh manusia, bukan oleh kita, tapi diturunkan dari langit air hujan oleh Allah. Satu, masuk ditampung oleh bumi, oleh tanah. Terus kita membuat sumur, beli sanyo, ditarik kotor, langsung keluar dari keran. Tapi kita paham keluar dari keran langsung dipasak, langsung matang, langsung menjadi air minum. Coba prosesnya jauh enggak? Tapi kita tidak terlepas langsung ini dari Allah, ini ciptaan Allah, ini dari makhluk Allah. Cuman iman filul qalbi, bagian hati. Di dalam lisan bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Allah itu yakni yang bersifat pemberi dan penyayang. Kita tahu Allah memberi air minum ini dengan kasih sayang Allah. Maka tangan kanan pun siap ketika masuk di dalam hati. Ini adalah karunia Allah, kasih sayang Allah. Udah dua masuk belum? Ilmu fikihnya ada hukum tangan kanan. Itu ilmu fikih. Tauhidnya ini adalah dari Allah. Dua,
langsung masuk ke ilmu tasawuf diri kitanya. Bagaimana akhlak kita supaya mulia dan terpuji di hadapan Allah. Karena bisa jadi minum kita, memberi minum kita, memberi makan kita, atau diberi oleh siapapun yang memberi makanan dan minuman, bisa jadi dalam hati kita ada menolak. Karena di dalam hati itu ada penyakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marodo. Di dalam hati manusia itu ada penyakit. Kalau penyakitnya dibiarkan, tidak disembuhkan, tidak diobati, makanya fazadahumullahu, makanya hatinya akan terus berpenyakit. Di antara penyakit hati minimal 7. 1, kibrun, takabur. Apa itu takabur? Kalau di Indonesia kan takabur itu adalah tidak mau mendengar nasihat orang lain karena saya sudah tingkatannya beda lagi. Tidak mau mendengar nasihat dari orang lain. Bisa jadi seorang suami tidak mau mendengar nasihat istri. Bisa jadi tidak mau menerima nasihat siapapun karena sudah merasa. Nah, ilmu tasawuf untuk mengetahui, mendeteksi di dalam hati kita itu ada gak penyakit takabur, penyakit sum'ah. Sum'ah itu ingin populer lah, ingin didengar orang lain. Ria, terus jahlun, godobun, suka benci. Ketika ada yang menghina langsung muncul benci, ingin membalas. Gitu. Ingin membalas, ketika ada yang menghina kita hina lagi, gitu kan? Nah itu berarti ada penyakit minimal berapa? 7. 1, kibrun. Kedua, boleh? Gak apa-apa susunannya. Kibrun, hikdun, hirsun, buhlun, godobun, jahlun. Satu lagi, kibrun, sombong boleh. Sum'ah, ingin terdengar popularitas. Kalau ria sama hampir mirip. Ria itu merasa gimana ya? Jadi ingin baik di hadapan manusia tapi tidak baik di hadapan Allah. Sama. Kalau jahlun, bodoh, maksud bodoh bukan bodoh ilmu, tapi bodoh ilmu makrifat, bodoh tentang Allah gitu. Kayak Abu Jahal bukan ini, tapi bodoh tentang Allah. Jahlun. Terus hirsun. Hirsun itu penyakit di dalam hati kita adalah pelit. Nah, apa penyakit hirsun? Artinya pelit. Nah, coba kita tanya, kita termasuk orang yang pelit atau dermawan? Definisi pelit itu, kikir itu definisinya ingin diberi, suka diberi daripada memberi. Coba tanya diri kita, suka diberi atau ingin diberi? Suka memberi atau diberi? Hah? Kalau ada dari pemerintah inginnya diberi atau memberi? Kalau ada program pemerintah pemberian kepada kita, kepada warga masyarakat, terus kita gak kebagian, gimana perasaan kita? Nah itu dikontrol oleh ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu untuk melihat hati kita, bahwa di dalam hati kita ada apa? Ada penyakit-penyakit yang kadang-kadang kita tidak tahu. Ketika orang lain mengetahui penyakit hati kita karena kelihatan ciri-cirinya, makanya ketika kita diberi pengetahuan kita nolak karena kita tidak tahu. Kalau tidak tahu, bagaimana harus membuka diri agar kita tidak menolak ketika orang lain memberi tahu itu. Nah, terakhir untuk semua untuk menggabungkan yang tadi, iman, Islam, ihsan, ilmunya fikih, tauhid, tasawuf. Kalau di dalam minum udah bismillah, tangan kanan hukumnya, terus tauhidnya ini adalah dari Allah, anugerah Allah, karunia Allah di dalam hati kita. Nah, kalau ilmu tasawuf bagaimana dalam hati kita menerimanya? Makanya dalam hati kita langsunglah yang dinamakan ikhlas. Ikhlas itu minum ini adalah semata-mata ingin meraih ridho Allah. Kalau fikihnya minum itu adalah perintah Allah. Makan minum diperintah gak oleh Allah?
Hukumnya wajib, sunat, makruh makan minum. Minum itu wajib hukumnya. Coba aja setahun gak minum, sanggup gak setahun? Sebulan sanggup gak minum sebulan? Ada gak perintah Allahnya? Kulu wasrobu mir rizqillah. Kulu makanlah, wasrobu dan minumlah. Mir rizqillah ini adalah sebahagian rizki dari Allah. Kermah haus gitu. Pas Allah memerintahkan minum, Pak Ustaz nyuguhan. Nyambung gak? Alhamdulillah, Pak Ustaz memberikan air, saya keadaan haus, Allahnya memerintah. Jadi dohir batin dunia akhirat itu akan dapat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Ustaz dan semuanya yang mengasih minum pada khususnya nanti di syawarganya Allah diberikan minuman yang abadi, yakni rahmat Allah yang diberikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja dulu karena waktu mungkin dah semuanya banyak kegiatan esoknya, apalagi di Perum harus paham. Saya juga sering ada saudara-saudara yang di Perum. Itu mudah-mudahan Masjid Jami Al-Hikmah semakin berkah, terutama pengelola masjid, ketua DKM beserta jajaran, para asatid semuanya, para masyayikh, para tokoh masyarakat, warga masyarakat, semuanya semoga diberikan kesehatan, rizkinya barokah, turunan dan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, di dalam mencari maisha atau kasabnya diberkahkan, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kebaikan semuanya. Terima kasih. Semoga saja apa yang telah disampaikan ada manfaatnya, yang benar hakikat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan kehilapan, itu atas kebodohan, mungkin masih belajar, mohon maaf dan maklumnya saja. Itu saja mungkin pada kesempatan ini, mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali, kalau tidak di dunia mudah-mudahan nanti di akhirat kelak di sawarganya Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.